Kali ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe pengetahuan. Perspektif pengetahuan adalah cara pandang individu dalam memahami konsep pengetahuan. Dapat diilustrasikan sebagai berikut. Selanjutnya, penjelasan mengenai perspektif pengetahuan yang pertama adalah subjective view of knowledge. Terdapat beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan konsep pengetahuan menurut sudut pandang subjektif sebagai berikut. Schultz berpendapat bahwa pengetahuan adalah realitas yang dikonstruksi secara sosial melalui interaksi dengan individu. Sedangkan Boland dan Tenkasi berpendapat bahwa pengetahuan dipandang sebagai pencapaian berkelanjutan yang secara terus-menerus mempengaruhi dan dipengaruhi oleh praktik sosial. Menurut pandangan subjektif, pengetahuan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah knowledge as state of mind, yang mengasumsikan bahwa pengetahuan sebagai kondisi pikiran seseorang, dan tiap individu memiliki pengalaman, latar belakang, serta keyakinan yang berbeda, sehingga pengetahuan masing-masing individu dapat berbeda satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah knowledge as practice. Menurut perspektif ini, pengetahuan dimiliki oleh suatu kelompok dan tidak dapat diuraikan menjadi unsur-unsur yang dimiliki oleh individu. Dan karena itu lebih baik tercermin dalam kegiatan organisasi daripada pengetahuan hanya ada di dalam pikiran individu dalam organisasi. Perspektif pengetahuan yang kedua adalah objective view of knowledge. Menurut pandangan objektif, realitas tidak tergantung pada persepsi manusia dan dapat disusun berdasarkan kategori dan konsep a priori. Akibatnya, pengetahuan dapat ditemukan dalam bentuk objek atau kemampuan yang dapat ditemukan atau ditingkatkan oleh manusia. Pandangan objektif mempertimbangkan pengetahuan dari tiga perspektif yang memungkinkan, yaitu yang pertama, knowledge as object. Perspektif ini menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang dapat disimpan, ditransfer, dan dimanipulasi. Kemudian yang kedua, knowledge as access to information. Pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang memungkinkan akses ke informasi dan pemanfaatan informasi. Yang ketiga, knowledge as capability. Perspektif ini menempatkan penekanan pada pengetahuan sebagai kemampuan strategis yang berpotensi diterapkan untuk mencari keunggulan kompetitif. Selanjutnya kita membahas tentang berbagai tipe pengetahuan. Declarative knowledge dapat diasumsikan sebagai know what. Pengetahuan deklaratif atau pengetahuan substantif berfokus pada keyakinan tentang hubungan antar variabel, dinyatakan dalam bentuk proposisi, korelasi yang diharapkan, atau formula yang menghubungkan konsep yang direpresentasikan sebagai variabel. Misalnya, mengidentifikasi fitur produk tertentu yang disukai oleh pelanggan. Kemudian, procedural knowledge. Procedural knowledge dapat diasumsikan sebagai pengetahuan know-how, merupakan pengetahuan prosedural yang fokus pada keyakinan yang menghubungkan urutan langkah atau tindakan dengan hasil yang diinginkan atau hasil yang tidak diinginkan. Contoh prosedur yang harus diikuti dalam organisasi pemerintah dalam memutuskan siapa yang akan memberikan kontrak untuk proyek tertentu. Explicit knowledge. Pengetahuan eksplisit biasanya merujuk pada pengetahuan yang telah diungkapkan ke dalam kata-kata atau angka. Pengetahuan tersebut dapat dibagikan secara formal dan sistematis dalam bentuk data, spesifikasi, manual, gambar, audio, dan kaset video, program komputer, paten, dan sejenisnya. Sebagai contoh, prinsip-prinsip dasar untuk analisis pasar saham yang ada dalam buku dianggap sebagai pengetahuan eksplisit. Pengetahuan ini dapat digunakan oleh investor lainnya
untuk membuat keputusan tentang membeli atau menjual saham. Tacit knowledge. Tacit knowledge merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh individu, namun tidak dapat diungkapkan secara jelas. Tacit knowledge mencakup wawasan, intuisi, dan firasat. Tacit knowledge sulit untuk diekspresikan dan diformalkan. Hal ini juga mengakibatkan tacit knowledge itu sulit untuk diungkapkan atau untuk dibagikan. Pengetahuan tacit lebih cenderung bersifat pribadi dan didasarkan pada pengalaman dan aktivitas individu. Sebagai contoh, selama bertahun-tahun mengamati industri tertentu, seorang analis pasar saham dapat memperoleh pengetahuan yang membantunya membuat rekomendasi kepada investor di pasar saham mengenai kemungkinan tren pasar jangka pendek dan jangka panjang untuk saham-saham perusahaan dalam industri tersebut. General knowledge. General knowledge adalah pengetahuan umum yang dimiliki oleh sejumlah besar individu dan dapat ditransfer dengan mudah kepada individu lainnya. Misalnya, pengetahuan tentang aturan baseball bisa dianggap umum, terutama di antara penonton yang ada dalam lapangan baseball. Karena semua orang dengan pemahaman dasar tentang baseball akan memiliki pengetahuan ini. Selanjutnya adalah tipe pengetahuan specific knowledge. Specific knowledge merupakan pengetahuan khusus atau pengetahuan istimewa yang dimiliki oleh individu yang sangat terbatas dan mahal untuk ditransfer atau dibagikan. Pengetahuan khusus dapat terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah technically specific knowledge. Kemudian yang kedua adalah context specific knowledge. Dan yang ketiga adalah context and technology specific knowledge. Knowledge and expertise. Expertise atau keahlian yaitu pengetahuan tentang kualitas yang lebih tinggi. Orang yang memiliki keahlian mampu melakukan tugas yang jauh lebih baik daripada mereka yang tidak. Kata ahli digunakan untuk menggambarkan orang yang memiliki tingkat keterampilan atau pengetahuan dengan pemahaman kognitif dan pengalaman. Misalnya, sopir bus yang ahli, dokter spesialis bedah otak, dan sebagainya. Masing-masing profesional tersebut unggul dalam kinerja tugas di bidangnya masing-masing. Keahlian dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang berbeda. Yang pertama adalah keahlian asosiasi, merupakan pemahaman secara teori dan menghubungkannya dengan kondisi yang ada berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Yang kedua adalah keahlian motorik. Keahlian motorik didominasi oleh fisik daripada kognitif. Manusia meningkatkan keterampilan motorik ini dengan latihan yang berulang dan juga melalui proses dilatih. Kemudian yang ketiga adalah keahlian teoritis. Merupakan keahlian untuk menemukan solusi dalam masalah teknis. Seringkali membutuhkan kecerdasan yang kreatif berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Hal ini memungkinkan para ahli untuk memecahkan masalah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Demikian penjelasan kali ini. Sekian dan terima kasih.